akan kenaikan suhu 1,5 derajat itu Ya. by certain years itu dampak ekonomi karena kerusakan lingkungan, karena dampak cuaca yang sangat buruk, itu jauh lebih negatif. Jadi sustainability sesuatu yang memang harus, bukan rencana lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sri Kusujoniatun, MSI, selaku dosen mata kuliah Professional Learning 2 Public Speaking, teman-teman manajemen kelas MC, serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat, sehat, dan kesempatan untuk terus belajar. Meskipun melalui video ini, salam hangat juga saya sampaikan kepada Ibu Atun serta teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Video ini saya buat untuk penugasan ujian tengah semester mata kuliah Professional Learning Basic Public Speaking. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema peran generasi muda dalam menjaga ekonomi hijau. Hadirin yang saya hormati, di tengah kemajuan zaman dan pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, kita sering lupa bahwa bumi tempat kita berpijak itu memiliki batas kemampuan. Polusi udara yang meningkat, hutan yang berkurang, dan limbah industri yang semakin menumpuk. Semua ini adalah konsekuensi dan merupakan dari aktivitas ekonomi yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Namun, di balik tantangan itu, muncul sebuah harapan baru, yaitu ekonomi hijau atau biasa disebut dengan green economy. Ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan. Artinya, membangun ekonomi tidak lagi serta-merta mengejar keuntungan, tetapi juga bisa memastikan bumi layak untuk generasi mendatang. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai generasi muda, kita memiliki peran dalam mewujudkan ekonomi hijau. Mungkin kita mulai berpikir, apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa seperti kita? Jawabannya itu banyak. Yang pertama, kita bisa memulai dari gaya hidup sehari-hari. Gunakan barang-barang yang bisa didaur ulang. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan juga pilih produk lokal yang ramah lingkungan. Tindakan kecil seperti ini bisa dilakukan secara konsisten oleh banyak orang, akan memberikan dampak yang besar juga bagi bumi kita. Yang kedua, kita bisa menjadi pelopor inovasi hijau. Sebagai mahasiswa manajemen, kita memiliki bekal, yaitu berupa ilmu untuk menciptakan ide bisnis yang tidak hanya menggunakan keuntungan untuk sebuah ekonomi, tapi juga berdampak positif pada lingkungan. Contohnya nih, bisnis produk ramah lingkungan, usaha daur ulang, atau pengembangan energi yang terbarukan. Yang ketiga, kita dapat menyebarkan kesadaran di media sosial dan kita bisa memberikan awareness, kekuatan untuk menggiring atau mempengaruhi opini publik. Maka kita menjadi generasi yang menggunakan platform digital bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk edukasi. Mari kita jadikan media sosial sebagai wadah untuk menyuarakan pentingnya menjaga bumi. Hadirin yang saya hormati, kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah ataupun aktivis lingkungan, tetapi juga tanggung jawab bersama, termasuk kita, para generasi muda, dan juga pejuang bangsa. Karena di tangan kitalah masa depan ekonomi dan juga masa depan lingkungan Indonesia akan ditentukan. Bayangkan, bagaimana jika anak muda tidak memiliki kesadaran? Namun, kita sebagai anak muda harus bisa memiliki kesadaran dan juga semangat untuk berkontribusi dalam ekonomi hijau atau green economy. Di situ, Indonesia tidak hanya akan tumbuh sebagai negara maju secara ekonomi, tetapi juga akan dikenal sebagai negara yang peduli dan bertanggung jawab terhadap alamnya. Hadirin sekalian, sebelum saya menutup pidato ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mulai dari langkah kecil, mulai dari diri sendiri, dan juga gerakan-gerakan kecil. Kurangi sampah, tanamlah pohon, dukung produk lingkungan yang ramah lingkungan, dan juga gunakan ilmu yang kita pelajari untuk menciptakan perubahan yang positif. Semoga video ini
membuat hati kita semua tergerak untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Saya sangat mengharapkan saran dan kritik dari ibu, dosen, serta teman-teman semua agar saya dapat memperbaiki diri di kesempatan berikutnya. Akhirul kata, semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.